Pembunuhan sadis dalam keluarga terjadi di Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, di mana seorang ibu dihabisi oleh putranya sendiri dengan senjata tajam yang sama. Pelaku juga membunuh adik kandungnya sendiri. Warga Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dikagetkan dengan penemuan jasad ibu dan anak di dalam kediamannya Jumat malam. Kedua korban yakni Arnis Chani, 70 tahun, dan anak perempuannya, Indah Permatasari, 30 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Keduanya dibunuh oleh anak kandung Arnis yang berinisial MW, 50 tahun. Pelaku yang kabur ke hutan pinus akhirnya berhasil ditangkap polisi dibantu oleh warga 12 jam kemudian. Dalam hal ini pelaku atas nama Mawardi telah membunuh ibunya yang bernama Arnis dan adiknya yang bernama Indah Permatasari. Pelaku melakukan pembunuhan karena merasa mendapat bisikan gaib untuk membunuh kedua orang ini, yaitu ibu dan adiknya, dengan menggunakan satu buah kapak dan satu buah parang. Akibat perbuatan kejinya, MW dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aidus melaporkan. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terkait dengan organisasi Khilafatul Muslimin di Lampung. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa dokumen dan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Kericuhan mewarnai penangkapan 2 orang yang diduga terkait organisasi Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung. Sejumlah anggota organisasi berupaya menghalangi personil Polda Metro Jaya ketika membawa rekan mereka. Kedua tersangka berperan sebagai pelaksana operasional organisasi. Masing-masing turut membantu perbuatan pidana tersangka utama, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja, dengan rekam jejak sebagai terpidana kasus terorisme, kasus pengaboman Candi Borobudur di tahun 1985. Tidak hanya itu, saat menggeledah markas Ormas ini, polisi menemukan 4 berangkas besi yang salah satunya menyimpan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Selain uang dan juga TSK? Uang juga struktur organisasi, kita juga akan telusuri sekolah-sekolah yang berafiliasi, walaupun kami konsentrasinya nanti yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, tapi juga berkoordinasi dengan wilayah-wilayah lain. Berdasarkan penyelidikan polisi, Ormas Khilafatul Muslimin bertolak belakang dengan Pancasila. Bahkan mengajarkan pada pengikutnya terkait pemahaman dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Puluhan ibu-ibu dan anak sekolah mendatangi kantor Kepala Desa Cilame, Bandung, Jawa Barat memprotes sekolah mereka banjir. Mereka menduga banjir di sekolah imbas dari pembangunan jalur kereta cepat. Puluhan anak sekolah dan ibu-ibu di Bandung Barat, Jawa Barat mendatangi kantor Kepala Desa Cilame untuk protes ke pemerintah daerah setempat karena sekolah mereka banjir, padahal sebelumnya tidak pernah kebanjiran. Para ibu ini memprotes pengembang proyek kereta api cepat dan juga pemerintah desa karena mereka menduga banjir terjadi akibat proyek kereta api cepat tersebut. Janji pengembang dan pemerintah untuk memperbaiki drainase atau saluran air tak pernah terrealisasi, sehingga saat turun hujan, luapan air membanjiri sekolah. Selain itu, pengerjaan proyek juga berdampak pada kerusakan akses jalan dan hingga kini belum ada perbaikan. Jadi sekolah kami itu berada di pinggiran KCIC. Drainase oleh pihak KCIC itu kecil sekali, Pak. Jadi air itu tidak tertampung. Di mana air kan dari berbagai sumber ya, Pak ya, apalagi sekarang sudah padat sekali. Nah, air tidak tertampung mengakibatkan itu, Pak, terjadi longsor di depan sekolah kami. Para ibu-ibu yang tidak berhasil menemui kepala desa serta pihak perusahaan kereta cepat kemudian pulang ke rumah masing-masing. Nggak tahu ini teh airnya dari mana, astagfirullah. Dari mana ya? Dari ini, Bu, kan ini meluap, Bu. Sebelumnya beredar video amatir saat ruangan sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Nurul Azmi Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, kebanjiran akibat luapan saluran air yang berada tepat di sampingnya. Akibatnya beberapa fasilitas pendidikan mulai dari meja, kemudian kursi hingga barang elektronik terendam. Kegiatan belajar di sekolah pun terganggu.
Tak hanya itu, beberapa akses jalan menuju sekolah pun terbelah sehingga membahayakan orang tua dan siswa yang melewatinya. Akibat banjir ini, sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar dijalankan secara daring. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Nah, ini belah. Ini belah nih. Sikap tidak sportif ditunjukkan oleh salah satu anggota DPRD Tangerang Selatan, Edi Mamat, ketika sedang bermain dalam sebuah turnamen sepak bola. Edi memukul wasit ketika diberi kartu merah, dan video pemukulan tersebut langsung viral di media sosial. Keamanan. Hei, anggota dewan sebagai contoh. Ini sepak bola. Jaga sportivitas. Dalam rekaman video terlihat wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain nomor punggung 7 di tengah pertandingan. Namun pemain yang diketahui salah satu anggota DPRD Tangerang Selatan bernama Edi Mamat tidak terima keputusan wasit dan langsung melayangkan pukulan. Mendapat serangan, wasit melindungi diri dengan membalas pukulan dan tendangan ke arah Edi Mamat. Aksi tidak sportif dan tidak terpuji Edi Mamat ini pun viral di media sosial dan mendapat tanggapan negatif. Rencananya Majelis Kehormatan Partai Gerindra akan memanggil Edi Mamat untuk dimintai keterangan terkait kejadian memalukan ini.